Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo. Bisa live chat sama penyiarnya juga. Terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh.
Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru. Juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Suara. Download juga ah. Download Suara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Suara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Suara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf.
Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat udara di Minggu malam. Bukan malam Minggu tapi Minggu malam ya. Bersama Kak Novi dan Kak Sam ya. Jangan bilang benci tapi sayang. Gimana itu ya? Aku benci tapi aku sayang kamu. Gimana tuh Kak Novi? Ya, tidak benci tapi rindu Kak. Ya. Ada benci tapi rindu ya. Ya, baik. Selamat malam semua. Selamat malam Kak Sam ya. Dengar radio nongkrong bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam jumpa. Kita mau di Minggu malam. Hari ke-22 sudah bulan 6 Juni 2025. Bentar lagi. Terima kasih. Bentar lagi gajian ya. Iya. Masih berapa hari lagi ya? Menghitung hari judul lagunya nih.
dari Kusdayanti. Seminggu. Menghitung hari. Ya. Terima kasih untuk yang selalu setia pendengar ya, yang tinggal zaman ya, kalau nggak dengerin kita atau belum follow atau subscribe kita di YouTube hari Rabu. Tapi kemarin hari Rabu saya sempat kita nggak muncul karena ada urusan kontrak ya di Taiwan. Wah, ternyata di Taiwan itu rame PMI kita. Wah. Kalau jadi cowok, wih, di situ laku. Bukannya di Hong Kong, di Taiwan kan ada. Kalau cowok laku kan, dikerbutin banyak cewek. Di Taiwan. Di Taiwan. Iya, Taiwan itu kangen sama mie ayamnya itu. Wow, keren banget. Iya. Jadi kita muncul lagi di hari Sabtu, hari ke-22. Terima kasih untuk yang selalu setia. Kita ada Mbak Nilam yang kalau kita ngobrol terus, kasihan juga, agak lama nunggunya. Mbak Nilam Ayu ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi. Iya. Dan selamat malam semua. Iya. Dan sih rasanya. Alhamdulillah saya sehat selalu. Libur ngapain tadi Mbak Nila? Hari ini liburan saya itu bersama Sanggar Sirkandi dan konser amal ya yang disponsori oleh itu Mandiri. Bank Mandiri itu ada konser amal hari ini di Victoria. Alhamdulillah lancar. Sanggar Sri Kandi ya. Nanti kita akan ngobrol ya Mbak Nilam. Konser apa Mbak? Ya. Konser amal untuk hari ini ditujukan untuk pembuatan perbaikan musola di Jember. Siapa yang jadi ini bintang filmnya? Nah ini disponsori itu tadi saya lihat dari anak-anak dari Mandiri ya, yang itu Kak Oktaviani. Oh, Ike. Iya Ike, iya Kak Ike. Baik. Iya. Kayaknya yang di Hong Kong bisa. Ya, alhamdulillah lancar. Bukan artis dibawa dari Indonesia ya Mbak Nila. Teman kita juga, alhamdulillah banyak yang hadir, banyak yang semua kesenian, ada tarian-tarian, ada jaranan, pokok banyak lah ada karaoke untuk menghibur sambil beramal. Alhamdulillah lancar dan cuacanya walaupun hujan sebentar, setelah itu cerah banget, secerah para pemain-pemain. Iya, itu yang becek. Sorry? Iya, nggak begitu becek. Mbak, bicara amal berarti menyangkut masalah duit ya. Itu dari siapa? Dari donatur, Bank Mandiri yang mengadakan atau bagaimana? Enggak, itu konsepnya. Bukan dari Mandiri. Mandiri itu cuma teman-temannya yang potong rambut, itu seikhlasnya. Nanti siapa yang potong rambut di situ, nanti seikhlasnya untuk disumbangkan gitu. Terus para penari kalau disawer, ada yang nyawer misalkan 5.000 rupiah atau berapa, itu nanti dimasukkan ke kotak amal. Jadi seikhlasnya saja gitu. Untuk musola di mana Mbak? Di Jember. Kenapa itu musola? Untuk pembangunan dari awal? Ya, saya kurang tahu sih masalah itu. Pokoknya ada iya. Harus sama orang Mandiri itu ya. Mbak Ike lah ya. Itu kan sudah disuruh. Saya kira itu kegiatan positif. Jadi Sanggar Sri Kandi ikut terlibat gitu. Saya kira sudah positif ya. Sangat. Ya, selamat malam yang sudah di Facebook. Bunda Reza, Suncin Arpendi. Sedikit mengenai informasi, saya kenal Mbak Nilam Ayu ini dari Mbak Suncin Arpendi atau Mbak Puji Rahmawati. Terima kasih atas rekomendasinya. Halo Kak Novi, Kasem.
Bunda Reza hadir, Kak Novi yang ganteng dan suka ngompol. Ya memang saya tahu aja ini Mbak Reza nih rahasia-rahasia saya sering ngompol juga. Judul kita malam ini itu adalah coba kita istirahatkan hati dan pikiran dari hiruk pikuknya dunia media sosial yang saya maksud di sini. Karena kalau kita di medsos itu bermacam-macam. Zamannya sekarang ada perang, ya kan, antara Iran dan Israel, Amerika. Wah, nonton. Kemudian ada istri minta cerai setelah ijab kabul. Habis ijab kabul dia langsung minta cerai ke istri. Saya nggak ngerti kenapa. Terus ada lelaki membunuh karena dibilang burungnya kecil. Macam-macam. Ya, kita akhirnya ini begitu. Kayak orang kian gitu. Kaget terus bawaannya kaget. Makanya malam ini kita istirahat pikiran kita. Itu dari hati kita, dari hal-hal yang menilai. Ada lagi urusan Maya Estianti, mantan istrinya Ahmad Dhani, dengan selingkuhannya yang menjadi istri Muhammad Jamila. Anaknya Al baru menikah. Ada lagi daerah Majalengka, janda mudanya 2.800 hingga 3.000 ini Kasen tertarik akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Garut. Ada 4.000 janda muda nanti. Itu nggak pakai sempak, Kasen. Kita nggak butuh sempak. Iya. Jangankan ribuan, 7 aja. Kita nggak usah pakai sempak. Ya. Gimana? Ya, sedikit. Ya gimana? Ya, so kuat. Jadi banyak. Persoalannya adalah ketika mereka menikah, itu menikah aja. Jadi kita kenapa harus buru-buru menikah? Tanya tuh, Nikah. Mbak Nilam yang punya anaknya, punya anak cewek. Iya. Nikah itu ketika kita benar-benar kenal diri sendiri, yakin sama hubungan kita. Terus, jadi artinya kita kenal diri sendiri, tahu gimana. Kalau kita marah kayak apa. Kalau kita sedih kayak apa. Kalau kita sayang kayak apa. Kalau kita sakit kayak apa. Itu pasangan kita harusnya. Saya dari 2 kali pernikahan yang bubar itu nggak ngerti tentang diri saya sendiri. Ya. Karena pernikahan itu bukan cuma bahagia-bahagia aja. Ya. Ada banyak kesulitan yang kita harus sama-sama jalani gitu kan. Makanya banyak janda ini nggak siap nih kayaknya. Karena umur 16 sudah nikah. Umur 19 sudah nikah. Nanti mungkin pendapatnya Mbak Nilam jauh lebih menarik. Karena itu penting tahu tujuan nikah itu. Iya, masing-masing. Seperti jalan bareng, bukan cuma nongkrong bareng, jalan bareng, bukan saling tarik ke arah, oh saya mau ke sini. Enggak, harusnya ke sini loh, gua. Karena istri. Nah ini ya penyebab banyak, saya juga pikir banyak. Karena nikah itu nggak bisa ditakar berdasarkan usia ya. Ada yang udah 30 tapi masih kayak anak kecil. Juga bukan sesuatu yang kita lakukan cuma supaya nggak diomongin orang gitu. Di desa tuh kita kalau nggak nikah di Garut, Sumedang, Majalengka, mungkin Jawa Timur, Lumajang, dan beberapa daerah yang banyak jandanya di Jawa Tengah, di Tegal. Itu kalau nggak nikah diomongin orang Kasen. Jadi ada unsur validasi. Lu satu penghargaan dari masyarakat. Dia laku. Sebenarnya 2 tahun bubar. Mbak Nilam ada sedikit respon tentang pernikahan dini atau banyaknya orang yang cerai. Ini di awal ya, sebagai pembukaan mungkin memperkenalkan diri dulu, kemudian masuk ke apa yang saya katakan itu. Karena Mbak Nilam kan cukup seorang ibu. Monggo, Mbak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Nilam dari Kediri, Jawa Timur. Kalau pendapat saya ya, ini pribadi saya ya, Kak Novi ya. Saya akan bicara tentang pernikahan dini. Nah, ini pernikahan dini ini kok seperti saya
saya sendiri yang alami. Saya ngalami. Nah, kalau pernikahan dini itu masih kecil dinikahkan ya, mungkin tidak ada sebelumnya itu tidak berhubungan, intinya tidak pacaran dulu lah gitu. Dijodohin ya? Iya, ini memang saya alami ya, saya nikah dengan suami saya, dijodohkan. Jadi saya ini jatuh cinta dengan suami saya itu setelah punya anak. Halo? Punya anak? Kalau saya tuh nikah itu masih kecil ya, tadi Kak Novi bilang ada yang umur 16 tahun, pernikahan dini yang 15 tahun. Nah itu saya dinikahkan itu umur 16 tahun. Wow. Itu saya tuh masih di MTS ya. Sekolah saya hanya di sebatas SMP di MTS ya. Di Sanawiyah itu saya belum lulus itu saya sudah dinikahkan. Ini hari malam itu ijab kabul itu saya besoknya itu masih masuk sekolah karena belum lulus mau ujian. Suami umur apa? Suami saya jujur aja lebih tua dari saya, umur jaraknya ada 7 tahun dengan saya. Nah, jadi orang banyak lebih dewasa, lebih banyak umur itu belum tentu lebih dewasa ya, dengan istri gitu intinya ya. Nah saya dari latar belakang orang tuanya ya, ibu bapak saya itu memang dari kalangan buruh tani ya. Namanya buruh tani itu kan nggak punya sawah, mungkin sebagai pekerja. Saya memang itu keadaan keluarga saya. Terus saya dinikahkan, setelah nikah itu ya gimana ya, masih kecil dinikahkan, saya belum tahu ya apa itu. Gitu. Nah setelah itu ini cerita saya ya Kak, bisa menginspirasi saya apa ya gitu. Terus kan setelah itu kan dibawa ke rumah mertua gitu. Dibawa ke rumah mertua itu saya ya kaget ya, saya nggak tahu kayak gini ya di rumah mertua. Disuruh masak, disuruh apa, saya belum bisa. Waktu itu memang sangat disuruh masak rebung itu saya kan nggak paham kalau rebung itu direbus kan nggak bisa lunak kan ya. Sampai habis itu kayu bakar pun nggak bisa lunak. Nah itu memang ya masih kecil ya. Terus kalau disuruh marut kelapa itu karena kebiasaan saya kalau ibu saya marut itu kan saya makani kelapanya itu ya di situ itu ya kayak gitu. Seiring berjalannya ini benar seiring berjalannya iya. Terus kan jadi kunjungan dan jadi omongan gitu kan ya. Seiring berjalannya waktu itu aku memang kecil tapi nggak mau ditindas gitu orangnya itu saya itu. Saya kalau saya punya perasaan aku nggak mau diginikan gitu. Aku minta pulang ke orang tua. Aku nggak mau. Pokoknya aku pulang nggak mau lah. Terus itu suami saya datang itu intinya mau mengajak saya kembali lagi. Ya, intinya direh-reh gitu. Terus karena saya ini bapak saya lah ya, saya memandang bapak saya ikut lagi ke mertua gitu. Di situ itu sampai saya tuh punya anak ya, sampai hamil terus punya anak. Tapi ternyata tidak seindah yang diharapkan namanya rumah tangga saya gitu. Gimana gitu? Tidak. Tapi saya orangnya itu enggak nyerah gitu ya, enggak mau ngikutin suami pun aku ikutin. Pokoknya tunduk dengan suami itu saya enggak bisa. Itu melawan saya. Mbak Nila. Melawan dengan keadaan. Itu kamu umur 15-16 itu bagaimana? Dia bilang, ayo dong Mbak, ayo dong Ma. Saya enggak begitu langsung ya. Suami saya itu nunggu baru 2 tahun baru hamil. Tidak begitu langsung honeymoon itu enggak ada. Dia itu masih nunggu saya bisa karena saya belum tahu. Saya umur 18 tahun itu punya anak 1 gitu.
Setelah 2 tahun. Jadi colek-colekan dong ya. Colek-colek. Hah? Harus sabar kitanya. Iya. Udah nggak sabar nih. Iya, ada yang main produk. Seluruh kejeduk. Nah, ini kisahnya sebenarnya kalau didengarkan lebay ya, tapi ini sebuah apa ya? Memang ini benar. Cerita aja. Setelah itu umur 18 tahun saya kan punya anak satu. Terus itu pun saya sudah tamat MTS kan, ambil ijazah. Terus saya itu diajak kerja di PT Gudang Garam. Saya pernah kerja di PT Gudang Garam juga sama. Iya, untuk itu saya kerja. Kerja akhirnya kan ada hiburan gitu. Betul. Tapi keadaan suami saya tuh lebih orangnya tuh lebih berpengalaman dari saya. Saya kan nggak tahu ya, gini-gini. Suami itu nggak tahu. Orangnya begini mungkin gimana ya, aku sudah nikah tapi masih sering keluar dengan teman-temannya gitu ya intinya gitu. Malu atuh ya gitu ya. Misalnya gimana ya umur 16. Jadi 16 17 tuh main colek-colekan aja tuh ya. Belum ngeraba. 18 baru ngelapa nih ngeraba. Hah? Punya anak Kasem. Udah punya anak. Udah sempat bikin anak. Oh. Malam pengantinnya ngapain aja? Ya udah Mbak Nilam ceritanya pendek aja lah Pak Kasem. Sampai jam 11 nih. Kalau malam pertama umur 18 itu perjuangan. Nah mulai punya anak satu itu saya sudah mulai mangkel gitu sama kayak begini suamiku gitu, sering pulang malam, sering main sama teman-temannya gitu, masih teman-teman itu pada datang gitu. Jadi aku nggak mau, aku pulang ke rumah ibuku lagi. Intinya pure gitu. Gitu dicari lagi, terus setelah itu sudah damai ya, tapi punya anak lagi, tambah anak kan. Tapi aku bilang ke suamiku, aku tidak mau ditaruh di mertua, jadi satu mertua itu aku nggak mau. Nah di situ aku sudah punya anak 3 ya, perempuan semua. Terus aku nggak mau ditaruh. Pokoknya aku walaupun rumah itu dari bambu, aku ingin sendiri. Aku nggak mau jadi satu dengan keluarganya. Iya, betul. Ingin mandiri lah aku. Iya, nggak mau ditindas kakak ipar, nggak mau ditindas siapa itu, nggak mau. Intinya jadi kunjingan tuh nggak mau. Aku orangnya keras. Ya udah, kalau itu suamiku itu memang bilangnya ABC banyak gini lah ya. Terus akhirnya aku memutuskan aku mau pergi ke luar negeri, boleh enggak? Aku pergi ke Singapura tahun 1996. Umur berapa 1996 itu aku ke Singapura, anakku itu masih kecil, yang nomor 1 itu masih TK besar, yang nomor 2 itu TK kecil, dan yang kecil nomor 3 itu masih kecil ya, masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Di situ dengan harapan aku bisa punya rumah sendiri, bisa bikin rumah sendiri gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Memang aku nggak mau jadi satu. Dengan Singapura saya kerja 2 tahun itu ternyata itu mengecewakan ya. Uangnya habis, nggak jadi rumah. Suami itu orangnya memang suka judi gitu ya, habis sudah dihabisin. Gaji dikirim total ke Indonesia untuk anak. Iya, untuk anak, untuk bikin rumah katanya gitu, ceritanya begitu kan. Tapi aku setelah pulang itu kan nggak ada rumah,
yang punya rumah gitu. Boncengin cewek. Setelah itu ya mungkin saya nggak tahu lah, tapi aku orangnya itu waktu aku mau pulang, sudah tahun sudah pulang kan, di rumah tuh suami nggak ada, suami ke Kalimantan, mungkin takut ya ke Kalimantan. Itu ya waktu itu kakaknya, ini bener ini. Tapi aku mau marah ke siapa, mau pada kakak-kakakku, ibu bapak aku tuh juga membilangin aku lah. Tapi ini aku marah ke siapa, sedangkan aku sudah punya 3 anak muda gitu ya, walaupun gimana pun itu nggak ada orangnya aku marahin gitu. Oh iya. Terus akhirnya aku cari ya di Kalimantan itu, aku cari ke Kalimantan. Dia itu tempatnya ya di daerah Lodiri di Samarinda dari Kalimantan Timur. Untuk bilang dia nungguin jawaban dia, terus akhirnya aku bilang ayo pulang ke Jawa, pulang kamu jaga enak, izinkan aku lagi pergi ke Thailand, bilang gitu. Tujuannya cuma ingin satu, aku ingin punya rumah sendiri, karena aku nggak mungkin minta orang tua aku karena memang orang tua nggak ada. Aku orangnya mau bertele-tele, intinya tuh orangnya keras saya ini, nggak mau nggak mau menyerah gitu. Terus akhirnya suami saya mau pulang ke Jawa, terus mendatangani aku ke Taiwan. Akhirnya tahun 2000 aku ke Taiwan sampai 2003. Nah, dari Taiwan situlah aku mulai bisa beli tanah yang ada bangunan rumahnya. Nah, di situ kehidupanku agak sedikit membaik ya. Tapi kalau ini dibilang terpaksa ya bisa, dibilang pilihan ya bisa. Karena memang cita-citaku ingin punya rumah, karena ingin pisah dari mertua gitu. Itu aja. Karena diajak tinggal bersama, walaupun aku anak bontot, anak ragil ya intinya, rumahnya bapak itu rumahku, tapi dia tuh nggak mau gitu, nggak bisa di rumahnya orang tuaku, suamiku. Terus akhirnya aku bisa beli rumah. Alhamdulillah di sana tuh 3 tahun 2000 sampai 2003. Terus aku pulang, tapi namanya rumah tangga itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Sudah punya rumah sendiri walaupun jelek ya, walaupun tidak semewah bayangan itu, punya rumah untuk apa ya, berteduh biar ada hujan atau dari matahari. Tapi cobaan itu datang terus gitu loh. Rumah tangga saya itu enggak banyak banget gitu. Aku cobaan saya tuh jatuh bangun. Pokoknya gimana ya, mau cerita itu baik kalau nggak diceritain. Pokoknya aku itu hidupnya itu jatuh bangun. Memang aku itu orangnya nggak mau lah, pokoknya ditinggal suami pun saya marah, nggak mau. Intinya lebih baik sendiri daripada kamu ginian gitu. Nah, terus aku 5 tahun ya, 2003 itu sampai 2008 ya di Hong Kong. Dari 5 tahun itu aku malah tambah anak lagi yang kecil itu lagi. Nah, dari tambah anak itu nggak malah membaik, perubahan itu datang terus pokoknya datang terus lah. Tapi aku bilang ya, dari situlah awal titik aku pergi ke Hong Kong sampai sekarang ini. Terus saya sudah mungkin jadi dari titik 0 saya ini ya kayaknya sudah bertahan. Mbak Nila, anak yang dapat anak yang itu yang kecil, yang bungsu, itu ketika usia berapa Mbak ya? Kalau dihitung belum, masih 20-an ya? Enggak, jarak dari anakku yang nomor 3 itu 10 tahun. Saya umurku sudah 30. Iya. Anak yang bontot itu dari nomor 3 itu jaraknya 10 tahun. Gitu. Usia 30, anak yang ini. Iya. Terus saya mungkin dari awal, mungkin inilah awal titik saya ingin merugi nasib untuk anak-anak saya dan untuk masa depan
kayak gitu. Terus aku berangkat ke Hongkong 2008 sampai sekarang ini jarang pulang. Nah, bukan menghindari, enggak, masih. Oke. Enggak gitu, masih. Terus aku niatku satu ya, waktu itu Ariel anakku yang kecil itu umur 2 tahun. Aku tinggal, aku kerja, yang anak-anakku yang nomor 3 dan yang nomor 3 ikut mertua ya. Saya titipin ke mertua. Terus yang nomor 2 dan nomor 1 ikut bapak saya, ikut orang tua saya. Ya yang kecil itu diasuh adik ipar saya karena masih kecil kan, diasuh. Nah itu. Terus saya ke Hongkong itu waktu itu kan potongan 7 bulan kok nggak salah. 7 bulan waktu itu gaji itu 3.700 dipotong 3.000 selama 7 bulan dan uang 700 itu untuk apa? Akhirnya aku menghubungi mamaku yang aku panggil mama itu kan dari menantu dari bude saya, suruh aku minta tolong suruh nanggung susu anak saya dan biaya sekolah anak-anak saya dulu, nanti kalau sudah habis potongan saya kembalikan. Terus setelah habis potongan saya total itu utang saya terhadap mamaku itu membengkak banyak banget. Tapi ya oke lah. Dalam doaku kan nggak minta lebih dari yang Maha Kuasa, itu cuma diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah untuk menyekolahkan anak saya. Cuma itu aja, nggak lebih. Aku nggak minta rumah mewah, mobil mewah, nggak. Pokoknya aku diberi rezeki yang barokah. Doa saya itu. Setelah itu sudah selesai. Nah disitulah aku mulai menyekolahkan anak itu. Setiap tahun itu kan dulu itu kan ada uang gedung, jadi itu terus setiap tahun itu yang pengeluaran terus karena 3 anak saya itu kan umurnya itu kan beruntung hanya jarak 1,5 tahun, 5 tahun ya 1,5 tahun, 2 tahun gitu, jadi terus sampai SMA itu terus saja. Kalau memang kuliah itu kan dia kuliahnya di UT, bayarnya kan 6 bulan, enggak begitu. Aku bisa bernafas kan intinya. Gitu. Iya. Ya, jarak anak pertama dan anak kedua dan anak ketiga cuma nggak sampai 2 tahun. Enggak, anak saya yang pertama itu lahirnya tahun 90 ya, 1990, 993, 995. Terus kesana 2005. 2 tahun ya. Iya. Gitu. Jadi kan pendidikan itu kan terus saja. Tahun ini kelas SMA, tahun ini kelas 3, tahun yang ini nyusul kelas 2. Jadi yang ini masuk ajaran baru, yang ini naik. Jadi terus saja. Dan itu semua pure kerja saya dari Hongkong. Jadi gaji saya dari Hongkong itu kalau diinvestasikan, saya jawab saya nggak punya investasi tanah, investasi di peliharaan apa atau investasi saham apa, nggak ada. Semua aku investasikan ke pendidikan anak-anak saya dan itu aja. Ya. Dari sini memang ya. Saya mau ucapkan selamat malam untuk yang sudah bukan subscribe ya. Ini saya ketinggalan saat itu nih kasus sama yang baru masuk. Yang jelas Mbak Ipung, selamat malam Mbak Ipung. Selamat malam Mbak Suncin. Mbak Tensi Arsita, selamat malam. Suncin Arpendi sudah menonton dan didengar ya, Mbak Puji. That's penting. Karena kalau nonton ya sedang bareng-bareng aja nih, sedang lagi nari. Ya nanti kita bicara mengenai sekarang mengenai latar belakangnya. Oke, kembali ke Mbak Nilo. Tahun 2008 ke Hongkong, ya betul ya? Iya, saya 2008 ke Hongkong. Pertama menginjakkan ke Hongkong yaitu di Juan, di Riviera Garden, di situ kerja. Nah, tujuannya satu, melangkah itu ya untuk pendidikan anak-anakku, ya semua untuk anak-anakku. Dari sini, dari makan, dari semua.
dari uang saku ya semua dari sini, tidak ada penghasilan apapun dari di Indonesia itu nggak ada. Ditransfer ke siapa yang dipercaya? Tadi suami tukang main judi, tanah atau bagaimana Mbak? Mengatur keuangan ini yang saya kan bisa anaknya langsung mungkin. Saya dulu punya kakak saya. Oh, saudara ya. Iya. Iya, tapi sudah aku perinci ini gitu sudah aku total ya. Jadi uang saku anakku yang pertama sama dulu itu naik angkot kan ya. Naik angkot itu PP itu berapa, bulanannya berapa, itu 3 orang itu berapa jumlahnya untuk makan, untuk listrik, untuk anak ini, untuk ini semua saya total. Sampai sekarang pun begitu. Ya alhamdulillah, saya ini orangnya kan nyantai ya. Maksud nyantai itu ada masalah itu diam dulu, dinikmati dulu bagaimana nanti solusinya gitu. Misalkan jatuh itu saya tahu caranya berdiri. Memang saya orangnya keras, enggak pokoknya satu enggak mau ditindas itu. Saya itu cuma itu aja. Jadi punya prinsip ketika kita punya persoalan diam dulu, ya. Diam dulu, kita olah dulu, direnungi dulu, solusinya baru mencari jalan keluar. Iya gitu. Memang harusnya begitu karena hidup ini nggak lepas dari persoalan. Ketika kita bereaksi terhadap persoalan, reaksi kita akan berakibat kan. Katakanlah kita marah, akibat dari marah itu pasti ada. Entah itu hubungan terputus, entah itu apa. Tapi kalau kita diam dulu, kemudian kita kontemplasi, kita melihat duduk persoalan sebenarnya. Ini nggak gampang diomongin ya. Cuman lakukan susah. Baru kita cari solusi. Itu gampang di ngomong gampang, tapi jalan ini jalannya susah. Saya pun sering jatuh bangun ya. Dulu itu saya memang sering jatuh bangun ya. Ibaratnya saya juga pernah di Indonesia juga pernah berhutang banyak karena keadaan. Ya alhamdulillah bisa lunas. Utang berapapun kan. Ya, itulah. Kalau masalah pahit itu diceritain itu ya pahit empedu. Tapi ya, saya ini nggak begitu orangnya itu nggak dendam. Iya nggak dendam, saya nggak punya dendam ya. Ke suami pun saya nggak punya dendam. Itu makanya Tuhan tuh punya mata. Ya bilang kalau kamu nggak dendam, ya aku berikan lagi lebih banyak. Dendam, seandainya aku dendam mungkin suamiku sakit tahunan itu aku berobatin atau apa itu nggak mungkin kan kalau aku dendam, walaupun itu bukan dari anak-anakku. Setelah di Hong Kong sini sekitar berapa tahun ya, tahun 2008, 2009, 2010 aku kan masih sibuk-sibuknya ngeragati anak ya, inginnya anak sekolah semua ya, yang Ariel pun sudah masuk TK. Nah itu tiba-tiba itu suami saya itu jatuh sakit, nggak bisa jalan, nggak stroke loh. Terus sakitnya itu nggak bisa jalan, pokoknya dibilang gimana ya, kalau orang ngomongnya orang kayak apa itu sudah diturutin ya. Anak saya kan sudah SMP, sudah besar ya, dia bisa mengelola keuangan yang nomor 1 itu. Aku kirim uang ini untuk masuk ini untuk makan, sudah bisa. Anak saya nomor 1 dan nomor 2 itu sudah dewasa. Nah waktu bapaknya sakit itu, sakitnya itu suami saya memang sakitnya sampai sekarang pun masih sakit, nggak bisa jalan, lumpuh atau bisa bergerak tangan semua. Masih buka tangannya, bahkan dia kalau dikatakan stres gimana ya, kalau orang stres gimana saya nggak tahu. Dulu itu akhirnya dari obat-obat yang dibilangin orang itu, dibilangin kakakku itu aku turutin ya, mendatangkan kiai ke rumah. Sudah oke datangkan, walaupun aku dari Lombok kan
ngirim uang kan. Nah, katanya si A, B, C, D, katanya ada ini rumahnya, ada ini sudah dibersihkan, sudah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu cuma penyakitnya dideteksi itu tekanan darah tinggi, cuma itu aja. Tapi kalau di rumah itu kan aneh, suami saya itu kayak orang apa ya, kayak kesiksa. Iya, berteriak-teriak gitu, kayak orang hamil gitu, halusinasi gitu. Iya, terus akhirnya itu sembuhnya. Waktu sakit itu sampai ini dibawa kemana ya, dari anak saya kan sudah nggak sanggup yang merawat gitu ya, karena dia bisa ngamuk, bisa teriak-teriak gitu. Enaknya dibawa kemana gitu. Terus akhirnya itu aku konsultasi ke dokter saraf, itu dikasih gitu ya, nggak tenang lah. Terus sudah banyak itu uang keluar, sudah banyak, sudah dibawa kemana-mana, dibawa ke rumah sakit, sudah gitu. Kalau aku dendam mungkin aku nggak mau merawat lah ya, sampai sekarang pun dirawat walaupun nggak bisa bekerja, nggak bisa apa, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang itu sembuh, tapi kan nggak bisa bekerja, sudah sembuh lah, sembuh gitu, bisa jalan. Dulu nggak bisa jalan, ngesot gitu. Karena jarang istri yang seperti Mbak Nilam ya, di kota besar. Ketika di kota besar itu istri ketika suami buruk, entah itu jatuh sakit, bangkrut, itu ditinggal biasanya. Ya, enggak semua, saya tidak mengeneralisasi, menyamaratakan, tapi kebanyakan seperti itu. Artinya seorang istri yang berbakti tanpa dendam kayak Hasan bilang itu agak sulit di zaman ini, apalagi yang generasi yang sekarang umur 40-an ya. Mereka merasa masih bisa cari lain yang lebih segalanya. Sebelum lanjut lagi, saya mau selamat malam nih untuk Denny Widayati. Keren Bu Nilam, Bu Nilam keren katanya. Ya, ini harus menjadi satu pemikiran buat teman-teman. Ketika kita ada persoalan, jangan langsung bereaksi, tapi diam dulu. Terus ini persoalan penting atau enggak, terus benar atau enggak, ya solusinya seperti apa. Ada 3 pertanyaan tuh Imam Al-Ghazali katakan, filosofi Muslim Islam ya. Yanti wong taksin ikut nyimak, luar biasa. Saya sudah berkabar Mbak Yanti sudah lama nih nggak ada kabar. Terima kasih ya, jadi saya dapat banyak hal yang bisa dengar. Mbak Nani Wijayanti, tetap semangat Mbak. Bu Nilam, wedaring jaga. Apa artinya tuh Mbak? Itu wedaring jagat itu bapak saya bilang kan, wedar itu kayak memang saya itu keluar dari apa ya, dari kejawen. Oke. Saya lahir itu bapak saya memang orang kejawen, Islam kejawen. Kejawen itu biasanya sabar. Iya. Wedaring jagat itu yang baru lahir maka yang jagat. Ya, Mbak Nani Wijayanti. Terima kasih. Bagaimana yang lain jangan lupa di-share ya obrolan kita malam ini. Baik. Kalau nggak ada tambahan, kita masuk ke kesibukan Mbak Nilam di 2008. 2008, sekarang 2025. Berapa kali pulang, Mbak, dalam kontrak selama kerja di Hong Kong? Saya pulang cuma 2 kali ya. 2 kali. Waktu itu tahun 2018 itu saya pulang. Waktu itu suami saya kan parah-parahnya itu saya pulang. Parah-parahnya dan anak saya nyuruh pulang. Nah, itu. 2018? Iya, parah-parahnya itu. Suami saya itu parah-parahnya kayak apa itu ya. Jadi saya tahu kayak apa suami saya gitu. Terus aku bawa ke rumah sakit, itu akhirnya aku konsultasi ke dokter saraf gitu.
Terus akhirnya minum obat dan pil itu mahal banget ternyata. Eh, nggak ada kompensasi katanya dulu kalau orang nggak punya itu kan dapat kompensasi ya, tapi ternyata nggak punya dapat. Dikira di Hongkong itu uang saya banyak mungkin gitu ya, nggak dapat. Saya memang keluarga saya tuh nggak pernah bansos, nggak ada bansos itu nggak pernah dapat ya. Itu memang kategorinya sangat miskin, Mbak. Kalau nggak tahu ya Kasen ya, pekerja migran Indonesia dianggapnya ada penghasilan. Jadi kalau bansos seperti Juni-Juli ini kan cair nih, ya 100.000. Itu betul-betul yang miskin maksudnya begini, nggak ada kerja sama sekali, Mbak. Tapi kalau pekerja migran Indonesia nggak dapat bansos karena sang istri kan masih aktif bekerja menghasilkan uang dapatan. Jadi yang sekian triliun itu kita kan dari 280 juta penduduk Indonesia hampir 40%, ya. Mungkin dikoreksi kalau dari data saya. Itu dalam garis kemiskinan, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, gitu, punya anak, punya cucu, tapi nggak kerja, itu bansosnya kembali. Ya. Jadi saya tahu waktu itu suami saya waktu itu jadi apa ya, untung anak saya itu dewasa pemikirannya. Ibu nggak apa-apa berangkat lagi. Waktu itu kan keluarga dari suami saya itu kan mengecam saya. Intinya gini ya, suaminya kayak gitu, kenapa kembali lagi ke Hong Kong tidak merawat suami? Terus aku bilang, kalau aku merawat adikmu, terus kehidupanku gimana, anak-anakku gimana gitu. Akhirnya anak-anakku paham kalau hidup itu harus berlanjut. Itu pokoknya sebagai kekuatan saya itu adalah anak-anak saya. Anak saya itu, jadi saya tuh nggak pernah menghiraukan suara-suara tetangga, suara-suara saudara itu suami itu nggak pernah. Yang penting anak saya yang tahu saya, kerjaan saya di sini kayak apa gitu. Itu aja. Anak-anak saya paham. Jadi saya tuh nggak pernah tengok sana tengok sini. Biar itu orang ngomong kayak apa kan, karena di sini saya terlalu lama kan. Kakak ipar saya tuh memang bilang katanya saya di sini tuh nikah dengan orang Pakistan kayak apa, kayak saya itu cuti kan bawa kunci. Iya, saya itu kan cuti kan bawa kunci rumah majikan saya. Memang saya ini dipercaya di sini, jadi kunci itu saya bawa pulang. Kunci rumah itu. Nah, disitulah katanya ini nggak mungkin, Bang. Dia aja kok sampai membawa kunci dibawa pulang. Namanya orang desa, orang yang nggak tahu gitu. Jadi ya. Kalau aku cuti itu kunci saya bawa, apapun saya bawa, nggak memang disuruh bawa. Kalau pulang dari bandara langsung pulang rumah, nggak usah nunggu majikan. Memang saya kan di sini jaga nenek satu rumah dengan nenek saya nggak ada yang lain gitu. Di situ itu anggapan keluarga sana itu, saya kira saya itu kembali nggak mau ngurus suami gitu, intinya gitu. Tapi saya nggak peduli, yang penting saya kerja. Kalau saya nggak kerja mau makan apa? Itu jawabnya. Anak saya masih sekolah, saya masih ngeragati anak saya yang belum lulus. Jadi mau minta siapa? Iya, betul. Gitu. Saya jadi minta, ibu bapak saya sudah nggak ada semua. Jadi saya minta siapa? Jadi aku harus berangkat lagi. Terus akhirnya aku berangkat lagi. Saya nggak peduli lah. Yang penting suami saya intinya uang aku kirimin, iya gitu loh. Intinya aku rawat gitu loh. Walaupun saya nggak bisa merawat, saya kan cari uang gitu loh. Iya, tangan cuma dua ya. Untuk dia, untuk makan, untuk apa? Walaupun sakit itu kan dia masih makannya itu kan masih ingin yang enak-enak. Kalau dimasakin yang hanya cuma jangan bening ya itu dia juga nggak mau gitu. Nah, itu kan dari mana kalau saya nggak kerja, sedangkan pure dari sini semua itu mengandalkan dari Hong Kong karena nggak ada pendapatan apapun dari Indonesia. Jadi memang pure saya nih tulang punggung gitu loh intinya gitu. Karena itu sampai sekarang gitu. Nah, dari situ berpikirnya tulang punggung keluarga ini
salah satu contohnya adalah Mbak Nila Mayu. Tapi hampir 60-70% ya, kecuali yang lain itu mungkin ada keluarga tapi dia masih baru datang, kemudian merintis bekerja di Hong Kong, maksud saya pekerja migran Indonesia. Itu yang seperti Mbak Nilam sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan keluarga itu hampir dari 150.000 hampir 100.000 ya, lebih ya. Itu asumsi, bisa benar bisa salah, namanya asumsi, ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu, banyak contohnya seperti yang dikatakan Mbak Nilam. Mbak Nilam, kita masuk ke kegiatan hari libur nih Mbak. Jadi sudah banyak yang menyentuh dari cerita Mbak Nilam sejak usia 16, 17, 16 punya anak. Kemudian suami seperti ini hingga jatuh sakit, Mbak Nilam terus bertahan ya. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada mendapatkan. Saya kalau mendapatkan janda di daerah Majalengka, Jawa Barat, di Tegal gampang, tapi merawatnya itu susah kan gitu ya. Dan ini Mbak Nilam ini bertahan merawat demi, banyak apapun dilakukan beliau. Iya. Ya bungsu sekarang masih sekolah Mbak Nilam. Alhamdulillah yang bungsu ini tamat SMK, tapi dia nggak mau kuliah kayak kakaknya ya, kakaknya dia ingin kerja. Ya sebelum itu sudah lulus ya, baru lulus saja sudah kerja di JNT sebagai apa itu kurir gitu. Ya nggak apa. Ini ekspedisi. Iya ekspedisi, anak saya kerja di situ. Ya kalau dia punya pribadi yang di mana dia kerja di Surabaya? Bukan di daerahnya dulu kecamatan di tempat saya itu kebetulan saya kan tempatnya itu kan kecamatan Ngadiluwe Kabupaten Kediri gitu. Dia di ekspedisi JNT Ngadiluwe. Ini kerjasama nih sama Kargo nih. Di Kediri dia di bagian apa di JNT? Kurir. Maksudnya kurir itu mah antar-antar dokumen? Iya, nganter-nganter barang itu sama pickup. Lumayan sih gajinya tuh juga melebihi gaji UMR daerah Kediri. Berapa? 1 bulan itu. Enggak 3, kadang 4. Oh, 4 juta. Iya. Sama ekspedisi. Kadang 4 karena banyaknya apa itu yang dikirim itu ya kan di JNT itu kan hitung yang dikirim itu berapa, satu paket itu berapa gitu. Kebetulan anak saya itu perusahaan besar Mbak. Ya, alhamdulillah saya diterima di JNT. Saya senang lah, walaupun tidak bisa dari kecil ya. Dari kecil itu saya tuh nggak masuk loh, nggak pernah mendidik anak saya sekolahmu gimana, ini gimana, enggak, tapi alhamdulillah pintar, jujur aja pintar semua. Iya, biasanya ketika seseorang resilient atau daya tangguh ya. Jadi kita nggak bisa, ini kan anak ini termasuk Gen Z ya, usia 20 berapa Mbak, anak yang kecil? Masih belum ada 20 tahun, masih 20 tahun Desember. Bisa semua Gen Z itu lemah secara daya juang tangguhan. Kalau dia lahir kepaan, itu kan lahirnya sudah serba enak, serba nyaman. Kenyamanan itu membunuh. Ya, kenyamanan itu membunuh. Karena kita kan hidup punya durasi. Seperti Radio Nongkrong itu durasinya dari jam 9:30 sampai jam 11. Hidup itu durasinya dari kita lahir sampai kita meninggal itu. Itu masanya hidup. Gitu kan. Nah, jadi ketika si anak ini kita anggap dia daya juang tidak tangguh seperti Gen Z, itu karena yang tidak tangguh itu kenyamanan itu membunuh. Dia sudah lahir dengan TikTok, ya kan, mau pesan makanan lewat Shopee, nggak ada daya juang karena gampang. Tapi berbanding terbalik dengan namanya siapa anaknya yang cowok?
Ariel Prasetyo. Ariel Prasetyo ini justru tidak nyaman menjadikan dia tangguh. Tidak nyaman, ibu, kasih sayang ibu minus. Soalnya ada duit. Dia minus bukan tidak ada perhatian, tapi ibu kan harus bekerja. Dia mengerti, dia paham. Ya. Jadi hati-hati dengan kenyamanan. Gitu di balik omongan kita ini yang paling belakangan itu bahwa seseorang itu bisa aja tangguh. Terutama putra-putri kita nih yang harapkan ke depannya. Ya kan? Kalau dia biasa dengan ketidaknyamanan, dia harus bertarung dalam hidup ini. Gitu. Nggak ada yang bersedia begitu aja. Nah, kita panjang lebar mengenai kehidupan pribadi kita. Sekarang di Hong Kong. Iya. Kalau nggak ada tambahan mengenai Sanggar Sri Kandi. Iya. Nah, itu saya cerita dulu ya. Ceritanya kan panjang lahirnya Sanggar Sri Kandi, mungkin Kak Sam juga tahu ya siapa pencetusnya dan gimana gitu. Itu sebelumnya itu saya kan memang sebelum masuk organisasi, saya mulai masuk organisasi ya. Ini mulai dari organisasi ya Kak Novi ya, Kak Sam ya. Saya itu 2013 saya mulai masuk organisasi. Sebelumnya itu saya belum masuk organisasi. Tapi tahun 2012-2013 itu BRCP, barisan dulu itu kan iya Mbak Leli, Mbak Leli itu ketua saya. Dan di BRCP itu saya punya bukan kedudukan ya, saya memegang sanggar bara budaya. Tapi sebelum itu tahun 2012-2013 itu saya memang ada sekolah ya, sekolah di sini di akupuntur. Saya pernah belajar akupuntur, reproduksi. Saya belajar akupuntur. Dulu sempat menolong teman-teman gitu ya, tapi lama-lama takut sendiri Novi, terus berhenti ya, takut kalau menyalahi aturan ya, karena memang nggak perlu ya. Ya, saya dan teman-teman itu berhenti sendiri. Waktu itu jadi cabangnya BRCP namanya Tenda Biru itu. Intinya jadi satu dengan BRCP tapi bagian Tenda Biru namanya, bagian kesehatan gitu ya. Itu saya punya teman, punya grup ada 8 orang. Di situ kegiatannya tuh tiap minggu itu banyak loh yang datang minta tusuk itu, minta totok, minta tusuk itu. Iya, lama-lama saya takut. Iya, saya bisa, bukan kalau akupuntur itu memang master saya itu dari Solo ya, namanya Tri Widiatmoko. Dokter Solo dari Solo itu yang membimbing. Nah, dari sekian banyak itu semua medis yang sudah level 6 itu dari migran itu dari babu ya, dari PM itu cuma saya yang sudah belajar level 6 itu. Tapi karena terbentur pendidikan, karena pendidikannya itu kan harus D3 ya, diploma ya, bisa buka di Indonesia resmi itu ya, intinya mendapat lisensi. Jadi tapi saya nggak surut leasing, nggak menyesal atau nggak kecewa. Kan toh belajar akupuntur itu bukan untuk dikomersilkan ya. Kalau saya ya, mungkin saya bisa menjaga kesehatan saya sendiri gitu. Nah, ya terus akhirnya ya itu, ya udah. Dan organisasi BRCP di bagian budaya ya. Iya, saya di budaya. Seksi budaya, saya mengajari teman-teman nari di situ. Nah, di situ nari. Saya kalau di BRCP sama dari Jawa, saya kan misalnya tari Jawa gitu, tarian Jawa gitu. Jawa ini kan ada, kalau di Jawa Tengah, Banyumas, kemudian ada Ponorogo, Reok,
ada Ini kuda yang lumping. saya itu dari kecil itu kan memang suka nari ya Kak Novi ya. Dari kecil itu saya suka nari. Dulu itu aku ingat ya kalau saya kecil masih SD itu saya pinter nari ya, nari bukan pinter ya, itu nari sering kalau ada orang hajatan itu saya dibacain menjadi domas. Nah dari situ loh. Ya saya tuh suka nari, sering nari apa itu jeblak suweng gitu. Terus iya, waktu kecil itu waktu pramuka itu ya, pramuka di masih kelas iya, di orang hajatan itu waktu kalau masih di SD itu kalau ada berkesan itu saya disuruh naik nari gitu. Iya saya ingat. Dan waktu itu saya masih apa itu kelas MTS ya kan ada pramuka kan rumah saya kan dekat pabrik gula Ngabrejo kan. Di situ kan ada gerakan apa pramuka gitu saya ikut dan di situ ada sanggar yang namanya nggak tahu sanggar apa itu diajarin nari gitu tapi nggak dapat dukungan dari kakak-kakak saya pahamnya itu jangan nanti kalau kamu mau panggung awal jelek gitu loh kakak saya tuh nggak boleh gitu nggak dapat dukungan. Nah saya setelah itu gitu setelah nikah ya juga nggak pernah nari juga dari lingkungan nggak suka pokoknya juga lupa nari baru di Hongkong ini bangkit lagi jiwa seni saya gitu. Kenapa sih? Sorry, apa? Jadi selama sekian tahun berhenti karena pandangan keluarga, pandangan sosial, lingkungannya. Lalu kerja malah bangkit lagi rasa ingin nari. Iya kayak jiwa seni saya itu melihat musik itu kayak apa ya? Kayak bergejolak lagi gitu. Makanya anak-anak saya tuh heran saya bisa nari. Ibu, sampean kok bisa nari dari mana kan? Anak saya kan nggak tahu kalau saya bisa nari, gitu loh. Jadi makanya heran. Iya. Ibu, bisa nari nggak, Pak? Nggak ada. Cucu saya kayaknya nggak bisa nari itu. Nanti pasti ada. Karena gennya atau turunan darahnya seni itu pasti akan turun kalau nggak ke anak ke cucu. Iya, kayaknya tuh cucu saya ya yang anak dari yang nomor 2 sama anak yang pertama itu ya itu yang bisa nari lainnya tuh anak-anak saya nggak ada malu semua malu terus aku bilang waktu itu kan apa aku kasih video-video saya kalau manggung gitu ya kamu malu nggak punya ibu yang di luar negeri kayak gini enggak kenapa malu anak saya gitu aku terusin aku nggak peduli omongan siapapun kan banyak orang ngomong gini makanya nggak mau pulang di Hongkong kayak gitu itu orang-orang kayak gitu iya gitu banyak itu dari sisi keburukan gitu iya katanya kemudian orangnya kayak gitu kan jogetan terus gitu karena jiwa seni saya tuh bergejolak. Nah dikasih wadah di Barat JP itu saya suka banget seneng banget ya bisa nari bersama teman-teman. Waktu pertama nari itu ada saya pakai tayub ya gaya Jogja pertama kali. Terus setelah itu Nawung Sekar yang sudah saya bersama teman-teman ya ada Sri Panganti, ada Terang Sore, terus sudah banyak tarian lah. Terus ada Blackpink juga yang modern itu banyak sudah tarian yang sudah saya bersama teman-teman nari gitu. Nah dari situ lama-lama Bu Leli ketua Barat JP ya kan dia beliau juga sebagai ketua tim Alpha juga di situ kan Bu Leli sama Bu Yanti sama Bu Ayu lah ya. Bu Leli itu punya IG kalau hanya di Barat JP aja nggak ada penarinya karena Barat JP juga penariku juga banyak yang pulang ke Indo gitu loh ya lama-lama penarinya cuma 3 orang gitu 3 orang itu sama 3 orang sama saya terus Bu Leli gimana caranya mengembangkan lagi ini kayak apa gitu nah biar punya wadah lagi gitu loh. Nah terlahirlah Sanggar Sri Kandi Kak Masih Kak Sam tahu yang ceritanya
Nah, akhirnya yang disupan yang itu Sanggar Sri Kandi itu dari tim Alpha yang diketuai juga oleh Bu Leli. Nah, gitu ceritanya. Nah, saya dipercaya lagi untuk memegang gitu intinya. Saya juga bukan ketua ya, bukan apa. Cuma saya punya bakat nari, bisa ngajari teman-teman nari gitu. Cuma itu aja. Bukan apa, sama-sama belajar. Tahan dulu sebentar, saya mau menyapa beberapa teman di jam 11 jam 10.45 ya. Mbak Putri Patria Yin Taiwai ikut hadir. Terima kasih ya di share Mbak, cerita kisah Joglo Wele-Wele sudah tadi ya. Mudah-mudahan habis liburan bisa beristirahat dan meluruskan badan. Atau mungkin ada yang baru mau masuk pintu rumah jam segini ya, karena dari Makau naik yang terakhir di jalan-jalan mungkin ya. Meluruskan badan sambil mendengarkan nongkrong bareng. Iya kan, Hasan? Yang penting denger nongkrong bareng, jangan nonton nongkrong bareng. Nah, ini bicara apa yang kita lihat di foto ini, ada selendang merah. Ini tarian apa, Mbak? Selendang merah itu saya lupa. Oke, ada berapa jenis tarian Jawanya, Mbak? Saya sudah sama teman-teman itu juga nari tari Nawang Sekar, tari Terang Sore. Mungkin yang selendang merah itu waktu itu ya, selendang merah baju apa itu? Baju hitam ya, Kak? Iya. Nah, itu nari Nawang Sekar itu. Nah, waktu itu kan setelah ada Bu Leli sama Bu Yanti sama Bu Ayu kan mendirikan Sanggar Sri Kandi. Nah, sanggar itu sebenarnya bukan hanya untuk tari, siapapun boleh masuk, boleh belajar. Dan di situ maksudnya Bu Leli sama Bu Yanti sama Bu Ayu itu di sanggar itu bukan hanya nari ya, banyak kegiatan yang bisa dikerjakan. Kayak misalkan kalau ada yang bisa nyulam silahkan, kalau ada yang bisa ini silahkan gitu. Maksudnya begitu ya, berdirinya sanggar itu. Nah, dari sanggar itu anggotanya banyak, dari anggota BNI juga ikut banyak. Ada anggota dari BNI kayak Mbak Rosi, kayak Mbak Yuni, Mbak Sari, itu dari BNI. Terus dari organisasi dari Alpha juga ada Mbak Muji. Terus dari PS Peduli Sehat juga ada, namanya Mbak Mbak Wawa. Terus dari luar juga ada Mbak Ayu itu. Jadi bukan untuk satu organisasi. Sanggar itu punya kita semua. Nah, sekarang kita bergerak untuk Sanggul, melestarikan Sanggar Budaya. Kemarin itu waktu anniversary yang kedua itu menyanggur lebih dari 22 orang. 22? Iya, 22 orang itu disanggul. Nah, jadi untuk sebagai duta sanggul ya temanya. Jadi apa ya? Dia melestarikan budaya gitu ya Kak Novi ya. Saya merasa budaya Indonesia itu enggak. Ya alhamdulillah ya, Sanggar Sri Kandi ya. Dari tidak bisa, dari nol, memang harus sabar ya melatih nari. Karena saya tahu ya teman-teman yang masuk Sanggar Sri Kandi itu nggak ada basic nari ya. Saya pun masih belajar sekian tahun tapi ya alhamdulillah saya masih punya jiwa seni gitu loh ya. Itu sudah Sanggar Sri Kandi itu sekarang kalau mau pentas itu dulu itu kan harus mendatangkan mua ya Kak, mendatangkan perias ya. Mau merias ini jadi terlambat apa, sekarang tidak, sudah bisa berdandan sendiri, make up sendiri, nyanggul sendiri, jadi lebih cepat gitu. Untuk melemaskan tangan itu makanya saya punya ide melestarikan sanggul. Jadi siapa yang mau disanggul
boleh datang ke markas untuk belajar, untuk teman-teman semua, siapa aja boleh belajar nyanggul. Ya namanya sebenarnya nggak ada sih, kalau sudah bisa cepat nyanggul itu setengah jam sudah sampai, sudah selesai gitu. Jadi dari situ harinya Mbak Nilam ini semuanya pakai konde ya, pakai sanggul ya, disasar rambutnya. Iya, Ciri khasnya. sekarang lihat tariannya, kalau memang tariannya itu naung sekar, kita sanggulan kalau memang Jawa. Iya, tertentu. Kalau tari Sri Panganti itu kan musiknya cepat ya. Itu tarian dari Lamongan ya. Gabungan dari musiknya tuh gabungan, ada baling-balingnya itu. Jadi kalau nari Sri Panganti itu nggak pakai sanggul, pakai cepol dan pakai mahkota. Jadi melihat tariannya apa gitu. Oke. Iya. Sudah berapa lama? Ya terus berapa? Lanjut. Ya itu siapapun boleh ke sanggar, boleh itu ide yang bagus dari Bu Leli itu, maksud saya begitu. Saya ngelihat orang pakai konde itu, aduh, tahun jebot banget, tahun 70-an, tahun 80-an. Udah nggak pernah ngelihat orang pakai sanggul, kecuali yang nikahan ya, upacara wedding ceremony gitu. Hujan gede banget nih, tiba-tiba. Makanya sekarang sanggul itu harus dilestarikan, bukankah sanggul itu budaya yang adiluhung orang Jawa gitu Kak. Jangan sampai terkikis. Iya, setuju saya. Iya, Gimana? Ngajar ini murid-murid dasarnya sama sekali nggak bisa, apa bagaimana Mbak? Mereka belum bisa nari sama sekali ketika ngikut awal sanggar. Iya, ada yang nggak bisa sama sekali terus jadi bisa gitu. Tapi kalau saya tuh bisa, kalau melihat temen ya, melok nari ya tanganmu piye gitu, intinya gitu ya, tanganmu gimana coba nari, itu aku bisa, orang ini bisa nari, orang ini nggak ada basic nari tapi harus dilatih, itu feeling saya tuh ada gitu, tahu gitu. Karena pengalaman ya, udah bisa paham ya orang. Iya, dari tangan. Penari Jawa itu susah loh Kak Novi, tidak sama dengan, mungkin saya bukan dancer ya, saya penari Jawa, jadi harus apa itu nyekiting, apa itu gejuk, apa itu ulat-ulat, apa itu batangan, apa itu seblak sampur, geblok sampur, hoyok, itu harus hafal, harus tahu, gerakannya kayak gini gitu. Itu Mbak Nilam dulunya belajar di mana? Yang istilah-istilah tadi. Ada guru sendiri? Saya kecil nggak ada guru, tapi nggak tahu, saya melihat tarian itu, ini tariannya gini, saya tahu gitu. Ada bakat dari mana Mbak Nilam? Dari nenek? Nggak tahu, saya juga nggak tahu, ibu saya juga bukan penari, bapak saya juga bukan penari, nggak tahu. Bu Tea Pantau, selamat malam. Apa kabar Bu Tea? Keren, Buta Sanggul. Iya. Nanti kita ngobrol Bu Tea di hari Rabu. Iya, nanti diatur lah jadwalnya. Ini ada yang kasih komen di Facebook, terima kasih. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Ini waktu bergulir, durasi tadi saya katakan durasi, seperti hidupnya ada durasinya gitu kan. Jadi jam 10:05 saat ini. Oke. Mbak Nilam di Hong Kong. Ada berapa tahun lagi rencana khusus untuk pulang ke Indonesia atau bagaimana Mbak ke depannya? Kalau rencana saya itu selama ini mungkin diketawain ya nggak apa-apa ya, memang keluar dari nurani saya ya. Selama saya masih kuat ya dan masih dibutuhkan, saya masih kerja di sini. Sekarang kalau saya ini intinya sudah nggak punya tanggungan, intinya nggak merawat siapa, cucu sudah ada
ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Itu maksud saya. Jadi ngapain saya di Indonesia kalau masih saya masih kerja di sini gitu. Enggak, biasanya tuh begini ya nggak, kalau kelamaan kadang-kadang lupa Indonesia, lupa maksudnya, lupa. Kalau orang sengaja nguri-nguri budaya nih Indonesia kok lupa Indonesia ngomong itu ya, tapi alhamdulillahnya itu Kak Novi, Kak San ya, Sangga Sri Kandi itu di tahun kemarin itu masuk 10 besar. Jadi masuk di Power Show itu intinya kan puncak keberhasilan semua grup-grup yang ada di Hong Kong ya. Nah itu intinya puncaknya. Intinya Power Show itu kan sebagai ajang, intinya boleh dikatakan ajang bergengsi gitu loh ya, gitu. Nah saya senang banget sama teman-teman itu bisa masuk 10 besar dan manggung di Power Show. Kan sistemnya KJRI itu kalau di Power Show itu kan dari video misalkan 40 video cuma dipilih 16 masih diadu lagi dipilih 10 gitu. Alhamdulillah Sangga Sri Kandi diterima bisa masuk gitu. Nah itu yang bikin saya sedikit bangga dong gitu bersama teman-teman. Jadi walaupun badan nggak ada di Indonesia tapi jiwa hidup ya. Iya, makanya saya kan bilang saya itu orangnya nggak mau ditindas dan semua itu saya bawa enjoy, walau seberat apapun itu aku bawa enjoy gitu aja. Saya yakin pasti ada jalan gitu aja. Iya. Ini dari Suncin Arvendi katanya, tetap kerja ya Bun di Indo hanya menunggu kematian. Tetap kerja di Hong Kong lebih baik. Iya. Aduh. Kapan yang ada waktunya untuk pensiun ya? Iya. Lurus badan ya. Gak apa-apa kalau mau melanjutkan. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Nilan dari sisi sesama pekerja migran Indonesia yang berjuang untuk keluarga khususnya? Nah, sebagai teman-teman yang ada di mana saja ya, ada walaupun ada di Taiwan, Singapura, Hong Kong, ya saya sering mereka kan di YouTube. Kebetulan saya juga punya channel YouTube ya, dan sudah alhamdulillah gitu. Nah, ada penghasilan juga gitu. Nah, saya sebagai sisi jadi migran, maksudnya gimana gitu ya. Kalau memang luar negeri adalah pilihan atau terpaksa, itu adalah suatu kata yang beda-beda tapi tipis ya Kak Novi ya. Misalkan pilihan harus keluar di kerja, terpaksa itu menurut saya itu beda tipis saja. Nah jalani apa adanya, semangat, cuma itu aja. Dan kalau ingin pergaulan kita itu baik, kumpullah dengan orang-orang baik, gitu aja. Misalkan kita ya namanya di luar negeri kan banyak masalah-masalah ya Kak Novi ya Kak Sang, banyak persiapan yang tidak kita inginkan. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang positif thinking gitu intinya. Ada kegiatan ya, karena begini, kalau dilihat ya, keinginan tuh nggak ada batas kan. Setelah kita punya rumah, bukan berarti berhenti itu. Ada lagi keinginan lain. Iya. Setelah kita punya sawah, nggak sampai di situ, dia akan minta lagi. Kita ini manusia itu sifatnya begitu, nggak cukup. Iya. Nggak cukup ya. Iya. Ada mimpi apa Mbak yang belum tercapai? Mimpi saya yang belum tercapai, saya itu orangnya nggak pernah punya mimpi yang intinya mimpi. Kalau orang semua ingin kaya raya, ingin mimpi punya ini punya itu kan ya Kak Novi ya. Saya tuh kalau disuruh mimpi saya cuma ingin semua anak-anak saya, mimpi saya tuh hidupnya itu tercukupi semua. Ya, saya nggak punya mimpi punya
apa barang mewah, rumah mewah itu enggak. Saya tuh enggak Materi punya ya. mimpi ya materi itu enggak ada. Pokoknya saya itu keinginan saya anak-anak saya semua itu hidupnya cukup Bahagia ya. ya bahagia cukup dan pokoknya jangan sampai kayak ibu gitu ya. Nggak bubar. Iya enggak. Mbak Nilam, Jangan sampai kalau Bukan tidak ada mau nggak lagi, bubar kan Novi, jangan kayak ibunya ke Hong Kong jadi PMI. oh iya. iya. Ibunya nggak bubar ya? Iya, ibu. Saya enggak ingin memang saya enggak ada keinginan ya anak saya pergi ke luar negeri. Pernah dulu itu saya anak saya yang nomor apa itu nomor pertama itu ya yang nomor 1 itu bilang ke saya, Bu, bolehkah saya mau ke luar negeri itu jujur ya hati saya ini kayak jatuh, paham nggak? Ceplok gitu. Iya. Maunya yang gampang ya. Saya nggak mau karena ke luar negeri itu nggak mudah. Kita tuh harus siap mental. Kalau mental kita nggak itu akan berbahaya sekali. Saya nggak mau dialami ya anak-anak saya. Cukuplah di Indonesia anak-anak saya biar syukuri apa yang ada gitu aja. Kalau memang orang itu tidak lepas dari masalah. Kalau namanya nggak ada masalah itu nggak hidup gitu. Karena ada masalah kita hidup. Nah itu cuma itulah paham saya cuma itu. Karena ada masalah iya. Iya, karena ada masalah kita hidup gitu. Saya setuju dong apa yang dikatakan Kasen bahwa jangan sampai anak-anak jadi ikut jadi TNI ya. Iya, cuma itu saya mimpi. Mudah-mudahan tadi juga saya share ya. Mudah-mudahan anak saya dengar jangan sampai ke luar negeri gitu loh. Seperti aja di Indonesia gitu. Kan semua sudah pada kerja gitu. Suaminya, alhamdulillah suami anak-anak saya juga baik-baik semua, tanggung jawab semua dengan istri dan anak-anaknya. Jadi jangan sampai kayak ibu ke luar negeri nggak pulang-pulang. Terima kasih ya Mbak Nilam ya. Mbak Nilam lupa banget. Lama-lama lupa. Rumahnya dimakan sih. Terima kasih banyak Mbak Nilam Ayu ya atas kehadirannya, sukses dengan Sanggar Sri Kandinya. Kemudian kalau mau pulang pensiun lah mungkin sesuatu nanti dalam keadaan masih sehat lihat biar bisa kumpul dan segala doanya kita ambilkan. Pagi-pagi ini radio nongkrong bareng ke grupnya atau di YouTube-nya. Siap. Ya. Siap. Dan jangan lupa kalau mau pulang, mau kirim barang, ingat Indocargo. Yes. Itu yang paling penting itu. Iya, siap. Oke. Hubungi Kasen ya. Hubungi. Terima kasih banyak. Nanti saya kasih nomor saya ya. Nomor pribadi saya. Tahu kan nomor pribadi saya kan? Oke. Mbak Nilam selamat beristirahat ya setelah tadi siang cukup lelah karena hadir di dua acara. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk hadir di Radio Nongkrong Bareng minggu malam ini 22 Juni. Ya, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dengan Radio Nongkrong Bareng menarik ya. Semua kita malam ini ceritanya ya tentang kehidupan gitu ya. Pada umumnya khususnya tentang keluarga dan kegiatan sebagai pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang luar biasa dahsyat. Sebagai duta budaya, ya kan? Oke, Kasen thank you banget dan dengan Radio Nongkrong Bareng yang sudah komen, terima kasih banyak. Jangan lupa di share, di follow supaya yang lain itu mendapatkan inspirasi itu biasanya cuma 3 hari, habis itu lupa kembali ke awal. Supaya inspirasi itu hidup terus, bagaimana caranya Anda pikirin deh. Ada orang bijak mengatakan. Novi sebelum pepes ikan. Ini si Comel bilang KW karena nggak cukup tapi keadaan dan pingin ngerubah nasib dan masa depan anak-anaknya.
Iya, betul. Comel minggu depan kita undang mau nggak? Iya. Comel, kasih nomornya kasih ke Kasen. Ya. Iya. Comel itu biasanya bawel, artinya bahasa Jakarta. Saya itu. Tetangga kamu. Enggak. Oke. Orang bijak mengatakan kadang kita tidak harus punya rencana. Pastikan dia semua. Sanggar Sri Kandi. Oke. Iya, cuma itu grup Sanggar Sri Kandi. Oh, pantesan. Ya nggak apa-apa lah, minggu depan kita sekali lagi. Ya. Kadang kita tidak harus punya rencana, itu mengalir adalah bagian dari keajaiban. Saya pastikan sampai berhasil. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya teman-teman semua ya. Selamat istirahat. Ya, Kak Novi bilang udah capek-capek kejemur kehujanan. Ya, rebahan aja sambil dengerin nongkrong bareng ya. Terima kasih sekali lagi. Bye. Karena ku sudah tak mau bila kau mengoceh melulu. Pacarku, lupakan aku, walaupun kau masih cinta padaku. Tingkahmu membosankan aku, cemburu dan selalu saja cemburu. Sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja. Sayangku, lihat diriku yang selalu ada untukmu. Mengapa kau ragukan itu? Ajukan cintaku untukmu. Sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Pacarku, maafkan aku bila ku tak cinta padamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke